Halo semuanya, di depan saya kali ini sudah ada sebuah power supply low budget dari brand Armageddon yang akan kita review. Ya, saya yakin banyak dari kalian pasti akan langsung ke-trigger untuk menulis di komen Armageddon, power supply kembang api, power supply nggak layak dibeli, jelek, dan lain sebagainya. Tapi sih menurut saya kita nggak boleh ya langsung ngejudge semua seri power supply dari brand tertentu itu. Kalau ada satu serinya yang jelek, maka semua seri yang lain pasti akan jelek. Karena misal nih seperti besutan baru dari Armageddon yakni Voltron S250. Ini sebenarnya sudah terdaftar secara resmi di Clear Result untuk sertifikasi 80 plus bronze. Walaupun yang masuk di situ adalah untuk kategori 110 volt, tapi saya rasa yang masuk ke pasar Indonesia yang 220 volt juga seharusnya nggak ada komponen yang disunat. Maka dari itu nanti kita akan review, kita akan bongkar, kita lihat isinya seperti apa, dan kita lakukan test load plus perbandingan dengan power supply yang harganya setara dari brand yang sudah lama beredar di Indonesia, yakni Simbada Battleground. Tipenya ini adalah PS480W yang juga sama-sama ada tulisan 80 plusnya ya, walaupun white, dan ini pun saya nggak yakin asli karena saya sudah coba cari di Clear Result, nggak ada terdaftar untuk Simbada Battleground PS480W. Nah, untuk rig yang saya pakai masih seperti biasa. Saya memakai basis dari Intel Core i7 4770 Gen 4 yang cukup jadul dengan VGA card RX 580 8GB dari Power Color Red Devil. Sekarang langsung aja yuk kita unboxing dan kita bongkar Armageddon Voltron 250S ini. Oke, ini kita mendapatkan sebuah buku manual ya, yang cukup tebal dan bagus, berwarna lagi. Kemudian juga ada seutas kabel power yang ini agak langka ya. Biasanya walaupun power supply-nya warna putih, kabel powernya tetap dikasih yang warna hitam. Tapi untuk Armageddon Voltron 250S ini kabel powernya pun warna putih guys. Jadi memang benar-benar full putih. Bahkan sampai ke konektornya. Konektor ini biasanya walaupun power supply-nya warna putih juga saya beberapa menemukan masih ada yang konektornya warna hitam, tapi di sini semuanya dilapis atau dicat dengan warna putih. Sayangnya untuk kabel ini sekilas saya lihat agak terlalu pendek ya. Jadi mungkin untuk casing ATX kalian harus pertimbangkan lagi kalau mau memakai power supply yang ini. Kalau casing yang kecil-kecil sih mungkin masih oke ya, tapi ini benar-benar tergolong pendek. Dan juga untuk kualitas kabelnya saya rasa nggak bagus-bagus amat. Coba kita lihat spesifikasi kabelnya, ini ada di 20 AWG guys. Ini kalian bisa lihat, nanti akan saya zoom. Jadi spesifikasi kabelnya juga yang nggak bagus-bagus banget. Standar sih buat power supply low budget pakai 20 AWG ini. Untuk power supply-nya sendiri seperti ini. Kalau bodinya sih solid, cukup tebal, ada cetakan brand Armageddon, dan juga di bagian atas ini ada label yang bisa kalian lihat. Misal nih tulisan untuk 12 volt DC output itu ada di 16 ampere. Artinya cuman bisa mengeluarkan output sebesar 192 watt. Agak kecil ya. Tapi memang power supply ini sepertinya nggak didesain untuk PC yang terlalu high end, karena dari konektor yang tadi saya lihat ini juga nggak ada PCI Express Power. Jadi dia cuma ada CPU EPS aja nih, 4+4 pin. Terus untuk bagian belakang power supply-nya ini bagusnya dia ada saklar on off. Nice. Ini yang biasanya absen di power supply low budget. Dan juga masih kelihatan ada switch untuk voltasenya guys. Ini ada switch yang biasanya udah nggak ada sih. Untuk mengganti antara 110 ke 220. Jadi power supply ini bisa berjalan di tegangan 110 maupun 220 volt, yang mana juga menurut saya nggak terlalu berguna. Jadi mendingan langsung aja sekarang kita bongkar dan kita lihat isinya ya. Oh ya, sekalian kita bandingkan dengan ini nih, yang tadi Simbada Battleground PS480 watt. Yang kalau secara kabel saya rasa ini lebih panjang-panjang dan lebih proper ya. Dan dia juga bahkan ada ini nih, 6+2 pin. Untuk PCI Express Power, untuk power eksternal VGA. Oke, langsung kita bongkar aja.
Oke, ini sudah saya bongkar dan tadi saya berusaha melepas konektor fan-nya ini, tapi ternyata nggak bisa ya guys, karena dia punya atau diberi sealant di bagian konektor fan-nya ini. Jadi ya seperti ini isinya, kalian bisa lihat. Wah, ini memang agak ribet kalau fan-nya nggak bisa dicopot. Sekilas antara kedua power supply ini hampir sama ya. Komponen yang dipakai juga bukan yang tipe baru-baru amat, misal nih seperti SMD kapasitor, dan ini juga IC atau transistornya pun saya lihat cukup sedikit, lebih banyak kan resistor jadul yang punya garis warna-warni ini. Jadi secara komponen Voltron 250S ini menurut saya agak jadul. Coba saya akan bahas sebisa saya aja karena saya memang bukan ahli elektronika ya. Tapi saya tahu beberapa komponen dan fungsinya. Jadi mulai dari input AC ini di Voltron S250 ini nggak ada filter sama sekali. Ya, kabelnya langsung menuju ke board yang diterima oleh sekring. Wah, untung ini sekringnya model baru ya. Udah model yang kotak mirip kapasitor, bukan sekring yang ada kacanya seperti yang dipakai di Simbada Battleground PS480W. Ini agak sedikit lebih maju, tapi sayangnya sama-sama dengan Simbada Battleground ini, si Voltron S nggak ada filter AC-nya. Jadi ini EMI filternya kosong, dia cuma ada NTC thermistor aja. Kemudian dari sini langsung seperti jalan tol menuju ke bridge rectifier. Ini adalah dioda yang mengganti arus AC menjadi arus DC. Kecil banget ya bridge rectifiernya. Kalau dibandingin dengan Simbada PS 480W ini ukurannya beda jauh. Terus setelah dari bridge rectifier tanpa ada rangkaian APFC atau misal nih di sini biasanya ada induktor toroid yang seperti keong ini guys. Tapi ini nggak ada, juga kapasitor-kapasitor di sini absen, adanya satu di sini. Ini kayaknya sih setelah lewat dari kapasitor utama ya. Kapasitor utamanya ini ada dua, warna biru dengan kapasitas 330 mikrofarad, 200 volt satunya. Dan untuk mereknya adalah agak susah dilihat ini, Hangchon. Kapasitor utamanya merek Hangchon, di mana itu merupakan kapasitor low end yang ya lebih baik sih daripada kapasitor yang nggak jelas. Paling nggak ini bisa dibilang kapasitornya bermerek. Setelah keluar dari kapasitor utama, ini masuk ke transistor power, baru ke trafo. Dia trafonya ada 3 biji, satu trafo utama dan 2 trafo sekunder. Sama sih seperti yang di Battleground PS480W ini. Mirip-mirip ya. Cuma untuk kapasitor utamanya tadi yang Simbada ini sedikit lebih besar guys. Kapasitasnya pun 470 mikrofarad. Ya mungkin karena memang ratingnya lebih besar ya, 480 watt. Beda dengan Voltron yang 250 watt. Jadi wajar lah. Oke, lanjut lagi. Ini trafo, kemudian beberapa komponen yang saya nggak tahu fungsinya apa. Ada octocoupler, ada IC di sini. Dan setelah dari trafo, keluar di sini ada dioda juga yang modelnya kayak transistor dengan heatsink sebelum menuju ke area sekunder yang sangat sepi sekali ini area sekundernya ya. Kelihatan kopong gitu guys. Dia bahkan induktor toroidnya pun cuma satu, ala-ala DC to DC converter. Mungkin untuk menghemat budget ya. Dan jumlah kapasitornya pun bisa dihitung jari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dibandingkan dengan Simbada Battleground PS450W ini, saya rasa bagian sekundernya masih jauh lebih mature, lebih bagus lah, lebih lengkap. Walaupun juga sama-sama pakai komponen yang masih jadul ya, seperti kapasitor milar jadul, transistor jadul, dioda yang model jadul, kemudian resistor-resistor yang banyak strip-stripnya ini tanda-tanda power supply yang masih pakai komponen-komponen lama. Oke, untuk kapasitor sekundernya Voltron 250S ini memakai brand Hangchon atau Hangkon lah. Sama seperti main kapasitornya ya. Sekundernya ini juga dia Hangchon. Dan dia juga ada IC proteksi guys di sini yang saya nggak terlalu kelihatan ya, kecil banget. Nanti akan saya coba zoom di kamera. Yang jelas secara proteksi power supply ini sudah cukup lengkap fitur-fiturnya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi kalau ada short circuit atau tiba-tiba mati atau apalah. Ini pun sama sih,
Ya, IC proteksi sudah menjadi standar semua power supply, sekalipun yang low budget. Nah, setelah dari area sekunder, tentu saja langsung didistribusikan ke kabel-kabel ini, yang ada beberapa yang dikasih headstring sih. Lumayan lah daripada telanjang. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Nggak ada lagi yang bisa dibahas, kecuali kalau kalian yang ahli soal komponen elektronika bisa menambahkan di kolom komentar, ya saya persilahkan. Karena saya hanya bisa menjelaskan ala kadarnya aja. Sekarang akan saya rakit kembali dan kita akan melakukan pengetesan, guys. Setup tes saya sederhana saja seperti ini. Seperti biasa ya, ini ada sebuah power meter untuk melihat tarikan daya dari stop kontak dan efisiensi power supply-nya. Kemudian ini ada multitester TRMS digital dari brand Zotex ZT-M1 untuk melihat output 12 voltnya nanti. Kemudian karena power supply ini memang nggak menyertakan PCI Express power ya, tapi saya harus mensuplai daya ke power color Red Devil RX580 yang butuh 6+8 pin power ke VGA card ini. Karena itu saya memakai satu splitter ini, dan yang kedua adalah converter dari SATA ke 6 pin. Kita lihat apakah nanti converter ini bisa bertahan kalau kita tes menggunakan power supply ini dan VGA card yang seperti ini. Apakah bakal panas atau meledak atau terbakar? Semoga ya tidak, karena memang saya melakukan pengetesannya ini juga nanti nggak terlalu lama ya, paling cuma 10 menit sampai 15 menit. Nah, ini PC-nya sudah menyala normal ya, sudah masuk ke Windows, dan pertama-tama kita akan tes di kondisi idle tanpa internet. Langsung aja kita bandingkan antara kedua power supply ini head to head. Yang sebelah kiri Armageddon Voltron 250S, yang sebelah kanan Simbada Battleground PS480W. Hasilnya pertama, untuk konsumsi atau tarikan daya listrik yang terbaca di power meter ini hampir sama. Selisih cuma 1-2 watt aja, yang mana Voltron 250S sedikit lebih irit atau lebih efisien. Untuk bacaan output 12 voltnya, Voltron 250S juga terbaca lebih baik, karena lebih mendekati 12,00 kalau dibandingkan Simbada PS480W. Intinya di kondisi idle ini Voltron 250S overall lebih unggul. Sekarang kita lanjut ke kondisi load GPU atau VGA card dengan menjalankan aplikasi Unigine Heaven Benchmark. Hasilnya adalah konsumsi atau tarikan daya yang jauh di atas rating Voltron 250S, yakni di kisaran 280-an watt. Dan di sini saya mengalami kondisi PC yang restart sendiri, guys. Layar tiba-tiba ngeblank di tengah-tengah benchmark. Saya coba beberapa kali masih sama, bahkan ada yang sampai blank dan nggak bisa nyala sama sekali, nggak bisa balik ke Windows. Ini berarti Voltron 250S menolak untuk diberi beban sampai 280 watt. Antara sistem proteksi overload-nya yang aktif atau drop voltase output yang melewati batas membuat parts PC saya, terutama GPU, kekurangan asupan daya listrik dan akhirnya mati. Di sisi lain, di kondisi yang sama, Simbada Battleground PS480W masih bisa berjalan dengan normal. Bahkan tarikan daya listriknya di sini terbaca jauh lebih rendah atau lebih efisien. Cuma di kisaran 240-an watt aja dan nggak ada kendala sama sekali. Karena itu untuk melanjutkan tes kondisi load, saya terpaksa harus mengganti VGA card ke yang lebih kecil TDP-nya dibandingkan Radeon RX 580. Ini adalah GTX 1060 dari brand Colorful yang lebih kecil TDP-nya dan cuma butuh power eksternal 6 pin. Dan langsung aja kita jalankan kembali Unigine Heaven Benchmark untuk membebani si GTX 1060 ini. Hasilnya langsung kita bandingkan head to head antar kedua power supply seperti tadi. Dan di sini bacaan tarikan daya listrik dari stop kontak ada di kisaran 180-an watt untuk kedua power supply. Terlihat 11-12 sih, tapi kalau diperhatikan lebih detail, menurut saya di kondisi load ini justru sedikit lebih efisien si Simbada PS480W.
Sedangkan untuk bacaan output 12 volt antar keduanya ini juga sama-sama aja sih. Selisihnya aja yang sama. Selisih dengan 12,00 volt ya maksudnya. Bedanya kalau Voltron 250S, selisihnya minus 0,1. Kalau Simbada PS480W, selisihnya over plus 0,1. Ini tergolong bacaan output yang bagus ya. Masih aman-aman aja lah untuk pemakaian daily jangka panjang. Nah, karena saya penasaran, saya mencoba tes lanjutan dengan menjalankan aplikasi tambahan di PC saya, Cinebench R23 untuk membebani CPU atau prosi. Jadi di sini kondisi loadnya CPU dan GPU sama-sama 100%. Hasilnya Armageddon Voltron 250S masih bisa berjalan normal. Walaupun drop output 12 voltnya semakin parah. Tapi itu wajar lah karena power supply ini istilahnya sudah disiksa berjalan jauh di atas rating output 12 volt yang tertulis, yakni 192 watt. Sedangkan di tes ini kan bebannya sudah di angka 240-an watt. Sebagai perbandingan singkat, Simbada PS480W di kondisi yang sama ini masih bisa mengeluarkan output yang sangat stabil dan bagus di 12,0 sekian. Nah, jadi dari hasil tes sederhana saya tadi sudah bisa diambil ya kesimpulannya. Kalau satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh Armageddon Voltron 250S kalau dibandingkan dengan Simbada Battleground PS480W adalah efisiensi daya saat idle di Windows 10, tes yang awal tadi. Sedangkan selain dari itu, semuanya Simbada Battleground ini jauh lebih unggul, baik soal output 12 volt, kestabilan output 12 volt, maupun load daya yang bisa dicapai oleh power supply ini. Tadi kita sudah coba ya saat pakai RX 580 di Simbada Battleground PS480W ini masih bisa berjalan dengan lancar. Tapi ya itu memang wajar karena ratingnya ini jauh lebih tinggi dibandingkan Voltron 250S yang punya rating 250 watt. Tapi di luar itu guys, masih ada satu kelebihan yang dimiliki Voltron 250S kalau dibandingkan Simbada Battleground PS480W, yaitu panjang masa garansi, di mana Voltron ini diberi garansi sepanjang 3 tahun oleh Armageddon, sedangkan yang Simbada ini cuma 2 tahun. Udah, itu aja. Jadi mungkin gitu aja ya review power supply dari saya kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.